Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu Neneng, Bu Siti. Selamat Selamat siang. siang, Pak Kabarnya Buyung. Alhamdulillah baik, Pak. Baik-baik sehat. Alhamdulillah. baik, terima kasih telah hadir di sesi supervisi. Kali ini saya akan menjadi supervisor, Bu Neneng jadi coach, Bu Siti jadi coach. Ya. Iya, Pak. Baik, eh, Bu Siti, gimana persiapannya? Oke, Pak. Sudah siap? Udah siap ya, Bu? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Siap. Gimana? Kompetensi apa yang Ibu ambil? Saya ingin meningkatkan, menggali pertanyaan yang berbobot ya, Pak. Menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu udah punya rencana atau strategi itu biar Ibu memiliki pertanyaan yang berbobot, Rencananya adalah banyak berlatih, Pak. termasuk sesi ini ya, Betul, Pak. Termasuk di sesi ini. yang mudah-mudahan nanti berjalan lancar, eh, semuanya berjalan dengan baik. Baik, silakan. Sebelum dimulai, apakah saya harus mematikan kamera atau on cam atau off cam? Tidak on cam saja, Pak. Baik, terima kasih. Silakan dimulai, Baik, Ibu. baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Neneng kemarin katanya mencari saya ya, Bu Neneng. Ada apa nih? Iya nih Bu, saya mau berbagi cerita sebetulnya tentang anak-anak di kelas tuh Bu. Oh, begitu. Bisa kita cerita sekarang saja gimana, Bu Neneng? Oke, boleh Bu. Kebetulan rasanya masih masih sama seperti kemarin soalnya. Oke, Bu. Kalau gitu kita cerita sekarang saja ya, Bu ya. Nah, kira-kira ada masalah apa nih, Bu Neneng? Atau apa nih yang mengganjal nih, Bu Neneng? Itu Bu, anak-anak perwalian saya tuh kemarin cuma masuk 13 orang dari 34 gitu. Nah, biasanya kan kalau mereka nggak masuk itu ngirim kabar ya. Jeleknya Mm-mm. ini setelah ada WA, itu mereka gampang banget cuma kirim pesan singkat aja, Bu, saya nggak masuk ya, gitu. Hmm. Itu Bu, pasti tanya kenapa? Kok ini awal sih satu dua anak saya masih, oh iya baik, kenapa sakit, udah kan. Pas bilang kok 10 orang, nah kok nambah lagi gitu kan. Ini ada apa gitu. Itu pulangnya tadi malam jam 11 katanya gitu. Ngapain ngerjain P5? Itu saya mangkel banget gitu loh Bu. Bener deh, mangkel bener itu. Iya, Bu. Jadi alasan begitu ya Bu ya, P5. Baik, pada sesi coaching saat ini nih kira-kira berdasarkan di kurikulum Merdeka, berarti apa yang akan Ibu angkat tentang permasalahan Ibu tadi itu? Tentang budaya positif sih Bu. Oke, berarti tentang budaya positif. Nah, berarti tujuan Ibu untuk ngobrol sekarang ini apa nih kira-kira tentang budaya positif? Ya Tujuan. saya ingin apa ya mendapatkan insight baru, penebalan juga gitu loh. Bahwa apa yang saya pikirkan itu sudah on the track gitu loh Bu. Oke, jadi itu tujuan Ibu ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu jelaskan nih barusan, menurut Ibu ketika Ibu sudah menetapkan tujuan tersebut, kira-kira manfaatnya untuk Ibu ketika berhasil nih mencapai tujuan tersebut apa ya, Bu? Anak-anak ya masuk dengan benar gitu, semuanya hadir. Kalaupun mereka tidak hadir, mereka itu tidak hanya mengirimkan pesan singkat aja, tapi juga membuat surat yang ditulis oleh orang tua dan ada KTP-nya gitu. Ini kan udah dipermudah banget ya. Kalau zaman kita Iya, sekolah kan betul. harus fotokopi KTP. Ini cuma foto doang. Ya, Bu, jadi intinya tuh membiasakan kepada siswa untuk positif gitu ya, Bu ya, dengan mengirim tidak hanya by WA gitu ya, Bu ya, tapi betul-betul mengikuti peraturan sekolah yang ada. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang
Atau strategi apa yang harus Ibu lakukan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya saya pikir akan lebih mudah kalau saya mulai dari kelas saya sendiri gitu. Ya Hmm. dalam artian anak-anak kumpul dulu di kelas gitu. Di tempat saya kan ada waktu untuk pembinaan kelas setiap bulan itu 3 kali itu. Nah, Mm-mm. saya sampaikan dulu nih keyakinan kelas kita kan seperti ini gitu kan ya. Berarti kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai di antaranya kedisiplinan, menghargai gitu. Itu kan sudah tercantum. Saya ingin mengembalikan itu dulu. Anak-anak harus sadar mereka sendiri sudah membuat keyakinan kelas, mereka sudah membuat kesepakatan, mereka juga sudah siap untuk mulai membudayakan budaya positif gitu. Baru langkah berikutnya, Baik. ya langkah berikutnya itu eh, saya ingin memberikan pengumuman lagi, ya ampun udah yang berulang-ulang kali deh itu ke grup orang tua gitu loh, agar mereka tuh nggak Baik. secuek itu sih. Baik, jadi langkah yang akan Ibu lakukan adalah memberi penguatan kembali ya Bu ya kepada Ya, siswa-siswa Ibu terutama di perwalian Ibu ya, anak-anak iya. Ibu. Bahwa mereka sudah punya keyakinan kelas loh gitu kan. Lalu yang kedua adalah melakukan sounding kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu adalah rencana Ibu ke depan ya Bu. Nah, untuk hal yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu saat ini? Apakah ada? Saat ini saya cuma menegur saja sih kepada siswa-siswa yang tidak masuk itu gitu, mengingatkan mereka lagi untuk, oh maaf ya, tidak akan saya tulis nih, nggak akan saya laporkan ke Hmm. guru mapel kalau kamu sakit sebelum mengirimkan surat orang tua. Lalu saya juga sudah berikan pengumuman tertulis di grup orang tua agar mereka juga mau bekerja sama memberikan informasi kalau anaknya tidak mau. Baik, jadi sudah ada yang dilakukan, sudah ada rencana ke depan, sudah luar biasa ya Ibu ya. Lalu kira-kira menurut Ibu, apa tantangan terbesar nih ketika Ibu merencanakan tadi ya untuk mencapai tujuan? Ada tantangannya tidak? Ada. Apa itu Bu tantangan yang menurut Ibu sekiranya harus diantisipasi untuk saat ini? Tantangannya yaitu anak-anak males, males Males. laporan. Baik, itu tantangan terbesar ya Bu anak-anak yang males. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, apa yang Ibu butuhkan agar tujuan dari Ibu itu tercapai? Saya perlu dukungan terutama dari BPBK sih. Hmm, Ya, itu kenapa? Karena kan mereka yang kalau di sekolah saya ya, anak-anak yang seperti itu tuh masuk ke ruangan mereka, mereka yang membina itu seperti itu. Nah, ketika mereka tidak mau melaksanakan tugas kan nggak mungkin juga semuanya saya gitu ya. Nah, itu saya kepinginnya ada dukungan dari mereka agar baik, yang kita sampaikan tuh memang benar gitu sesuai aturan sekolah. baik. Jadi yang Ibu butuhkan adalah kerjasama atau kolaborasi dari guru BK, begitu ya Bu ya. Nah, selain dari BK atau BPBK itu ada lagi Bu yang Ibu butuhkan? Dari Wakasepku ini kesiswaan. Lokasi Ya. kesiswaan. Selain itu ada lagi mungkin? Oh, enggak ada. Tidak ada. Baik, menurut Ibu cukup ya bantuan atau kolaborasi dengan Wakasek Kesiswaan dan juga BK. Nah, Ibu sudah ada tujuannya, sudah ada rencana jangka panjangnya, sudah tahu harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapa, begitu ya Bu ya, sudah jelas menurut saya. Nah, kira-kira bagaimana nih Ibu mengukur bahwa rencana atau tujuan yang Ibu inginkan itu tercapai? Ada tidak tolak ukurnya? Ya, tolak ukurnya itu sebenarnya eh, sederhana aja sih Bu. Pertama, Hmm. dari jumlah siswa alfa itu bisa berkurang sampai 70% gitu. Dan eh, orang-orang atau anak-anak yang tidak masuk sekolah itu mengirimkan surat ke sekolah gitu. Jadi terlihat ya Bu ya keberhasilan dari tujuan Ibu. Baik Ibu, ada lagi yang Ibu mau ungkapkan? Tidak ada Ibu, rasanya cukup ya. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup. Menurut Ibu nih setelah sesi coaching ini, Ibu kira-kira berada di posisi angka berapa nih untuk Hmm, menyelesaikan permasalahan tersebut? saya merasa di angka 8 ya Bu.
Sudah 8 ya Bu ya, tinggal eksekusi dan berarti setelah eksekusi, nah kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tuh mulai kapan Bu? Mulai 3 hari ke depan, Bu, 3 karena hari ke depan. ya kebetulan Wakasete siswaannya juga masih di rumah sakit, Hmm. anaknya sakit ya, jadi dia harus nunggu anaknya. Terus BPBK sedang umroh, Bu. Nah, Oh. rencana koordinator BPBK itu baru kembali lusa. Oke, jadi mulai 3 hari ke depan. Nah, berarti kita kira-kira kapan nih Bu bisa ngobrol lagi tentang perkembangan dari apa yang kita bicarakan saat ini? Mungkin 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. Baik, Ibu, saya tunggu ya Bu, 3 bulan lagi. Ingin Oke, tahu baik. bagaimana ke depannya. Baik, Ibu, jika memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, menurut Ibu nih, Ibu perasaannya bagaimana? Agak sedikit berkurang sih mangkelnya. Sudah masih mangkel, Iya, masih gemes gitu Bu? iya masih gemes tapi udah nggak terlalu mangkel gitu. Oke, baik Ibu. Kalau sudah saya cukupkan ya Bu ya sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Neneng sudah mau sharing sama saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di 3 bulan yang akan datang. Terima Terima kasih kasih kembali, Bu Neneng. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buyung suaranya belum ada, masih di mute. Ya, terima kasih Bu Siti telah menjadi coaching yang baik. Mungkin di sesi pasca observasi ini ada yang mau Ibu Siti Aisyah sampaikan? Saya grogi Pak. Soalnya saya jadi coachnya Bu Neneng ya. Yang Luar istilahnya udah luar biasa sekali Bu Neneng itu kan. Jadi saya luar biasa grogi. sekali sih Bu Siti. Bagus. Ini itu bagus. Enak suaranya pun. Oh, Makin karena bisa. lagi pilek aja, Pak. Kalau nggak lagi pilek macem prank. Menurut Ibu dari kegiatan sesi tadi, sesi coaching, apa kekuatan atau kelebihan dan kekurangan Ibu? Kekuatannya itu saya sudah bisa hadir sepenuhnya ya, Pak. Saya sudah menghadirkan present saya. Kelemahannya itu, yaitu tadi saya masih berada di, belum bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi yang ada di Bu Neneng. Baik, Gitu, Pak. jadi kalau menurut saya Bu Siti Aisyah itu Bu Asi itu mendengar aktif ya. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin bebas dari judgement, jadi tidak ada kata-kata judgement. Mungkin ada sedikit asumsi, ada Terima sedikit kasih, Pak. asumsi seperti kata-kata sudah punya keyakinan kelas loh. Kemudian yang berikutnya, Mm. Ibu sudah dapat menangkap emosi Coach itu baik sekali. Jadi tertangkap dengan baik emosi yang diberikan oleh Bu Neneng. Ibu tangkap dengan baik dan diberi respon yang dengan emosi yang baik juga. Kemudian dari sisi perencanaan juga, Ibu sudah merencanakan dengan baik. Karena kan di sini ada ini ya, kriterianya ada 3 ya. Mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Mungkin dari yang saya dengarkan tadi, jadi Bu Kasih ini eh, agak banyak gitu ya Bu menyebutkan kata-kata kira-kira. Itu kalau saya hitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 kali Bu. Baik, Pak. Ya baik. Overall semuanya bagus ya Bu. Kemudian memang dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu ya memang harus terus dikembangkan ya Bu. Di mana selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi memang
eh, ada beberapa pertanyaan yang agak tertutup gitu ya. Ada pertanyaan yang terlalu spesifik beberapa, tapi secara umum bagus, Bu. Seperti itu, Bu. Gimana tanggapan Ibu? Iya Pak, tadi juga eh, kenapa muncul kira-kira banyak, saya ngeblank sebetulnya Pak mau bertanya apa gitu ya, karena apa ya akhirnya secara tidak sadar keluar lagi kata-kata kira-kira. Tadi tuh saya sudah mencoba menghindari kata mungkin, malah keluarnya kira-kira begitu Pak. Jadi memang butuh latihan sepertinya Pak. Ya, pokoknya Ibu Susi hebat ya dalam saya ulang. Pertama itu dalam mendengar aktif. Ibu Asi ya sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi walaupun ada sedikit ya, dan asosiasi. Jadi percakapan Ibu sudah terbebas dari itu semua, serta Terima Ibu kasih dapat Bapak. mengungkap atau menangkap gitu ya emosi Ibu Neneng. Itu yang Baik. luar biasa sekali. Jadi emosi Ibu Terima Neneng kasih Pak Buyung. sedot semua gitu ya. Jadi Ibu mah ibaratnya Ibu itu udah bisa masuk ke Terima ruang kasih banyak Pak ruang Buyung. emosi Ibu Neneng. Kelihatan sangat nyaman sekali gitu di situasinya. Kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, ya, pertanyaannya 90% ya ada itu sudah terbuka. Ya, misalkan kalau ada kata kira-kira ya wajar. Kemudian itu dari pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan Koci. Di sini Ibu sangat memberdayakan Bu Neni. Ya, terlihat di situ Ibu bahasanya tuh sangat nyaman sekali. Tidak punya keyakinan kelas lo masih gemes gitu Bu. Itu sangat komunikatif sekali. Kemudian Ibu mendorong ide Koci. Ya, jadi saya lihat tadi Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu sangat mendorong sekali. Jadi Ibu mendorong Ibu Neneng itu melahirkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian pada saat eh, dibagi pengalaman ya atau tanggapan, Ibu memberikan dengan baik. Demikian eh, Ibu Siti Aisyah, luar biasa sekali. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu. Untuk kita semua. Kita tepuk tangannya buat kita semua. Baik. Terima Alhamdulillah, kasih banyak Pak Buyung, sesi Bu ini Neneng. Sama-sama. selesai. Makasih Bu Neneng, Bu Siti. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah. ya sekalian mungkin kita tutup kali ya. Ya, Iya Pak, boleh, Ini boleh. dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alamin. akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto Keren-keren, kali ya? luar biasa. Foto Yuk, pakai foto dong. Buat bukti fisik. Lah, Bu Siti, ayo. Ini Bu, pakai harus gerak-gerak. pakai filter yang sama, Bu. Hah? Nah, yang tadi Ya, yang lucu-lucu aja. apa ya? Pokoknya yang ibu-ibu senang aja, saya ikutin. Ya, Nggak ada filter yang bikin cantik ya? Itu mah TikTok, Bu. oh iya, iya. Salah. Iya, filternya nggak ada yang bikin cantik ya. Iu. Oh, black amat ini. Ini Bu, bunga-bunga. Hah, bunga-bunga yang mana? Lucu gak Bu? Oh iya, bagus juga tuh. Saya baru buka-buka beginian. Iya. Lucu deh Bu. Ah, Oh, iya. yang Ya, itu. ya pakai yang itu. Tapi lucuan yang tadi Pak Buyung. Yang mana? Dia Pakai konde. sumpah deh. Aduh, ya Astagfirullahaladzim. Allah. Yang Akhirnya, ini, Bu. Gusti. Yang ini aja Pak. Iya. Lucu. Ketika aku ikut-ikutan.
Yuyun. Bisa dulu. Ini Ntar siapa yang kita moto? Ya, Aku itu foto dia deh, aku maksudnya. foto, aku Ayo, foto. oke, Siapa oke, yang siap. screenshot? Yuk, 1, 2, 1, 2. Ganti gaya, ganti gaya. Oke, ganti Ganti gaya. gaya. 1, 2. Dah. Nah, wih, kirim ke grup ya. Kita Ih, gila-gila. Pak Buyung lucu banget sih. Oh, orang bener-bener masukin TikTok lagi.